Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Analisis data cuaca untuk memprediksi hujan dan potensi banjir di wilayah perkotaan dengan pendekatan sederhana. Pertama-tama, perkenalkan diri saya Ibnu Rifai Ardiansyah dengan NIM A11 2024 15889. Saya Dani Kurniawan, NIM A11 2024 15894. Saya Muhammad Dava Putra Ardianto dengan NIM A11 2024 15896. Saya Atara Surya Putra dengan NIM A11 2024 15897. Saya Aziz Jatantoro Nugroho dengan NIM A11 2024 15919. Latar belakang, perubahan iklim global dan perkembangan kota yang semakin pesat membuat cuaca ekstrim jadi lebih sering terjadi, terutama hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini sering menimbulkan banjir yang menjadi salah satu masalah utama di wilayah perkotaan karena berdampak pada aktivitas masyarakat, infrastruktur, dan perekonomian. Banjir di kota ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti sistem drainase yang kurang memadai, berkurangnya daerah resapan air, serta tingginya kepadatan bangunan. Next. Permasalahan, memprediksi hujan itu masih cukup sulit, apalagi di kota yang kondisi cuacanya cepat berubah. Di sisi lain, banjir juga masih sering terjadi dan jadi masalah yang belum terselesaikan. Selain itu, banyak metode yang digunakan itu cukup rumit, seperti deep learning yang dibutuhkan komputasi tinggi dan tidak semua orang bisa memahaminya. Jadi perlu cara yang lebih sederhana, tapi tetap bisa digunakan dengan baik. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kapan hujan akan terjadi dan melihat kemungkinan adanya potensi banjir. Selain itu, penelitian ini juga ingin menggunakan metode yang lebih sederhana supaya mudah dipahami dan bisa diterapkan. Data yang digunakan berasal dari BMKG dan juga dataset publik seperti Kagel. Data ini berisi informasi seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan curah hujan yang nantinya akan dianalisis. Repot. Pot. Repot. Metode yang digunakan adalah regenerasi logistik untuk memprediksi hujan dan dispersion tree untuk menentukan potensi banjir. Sebelum itu, data akan dibersihkan dulu supaya lebih siap digunakan. Hasil model nantinya akan diuji menggunakan akurasi, precision, dan recall. Next. Alur penelitian. Peta jalan penelitian, analisis data cuaca untuk memprediksi hujan dan potensi banjir di wilayah perkotaan dan pendekatan sederhana. Minggu 1 sampai dengan 3. Meteorologi, studi pustaka dan konsep awal terkait prediksi hujan dan banjir. Pengumpulan dataset cuaca dari sumber BMKG atau KIGLE. Pemahaman variabel dan struktur data dan processing awal. Aktivitas utama, identifikasi masalah dan tujuan penelitian,
pengumpulan dan pemahaman data cuaca, pembersihan dan seleksi data awal, menentukan variabel input dan target, output, dataset cuaca siap dipakai, ringkasan studi pustaka, dan deskripsi variabel penelitian. Untuk minggu keempat sampai 10, pemodelan analisis, eksplorasi data atau EDA, dan visual, analisis koleksi antar variabel, pembangunan model prediksi hujan menggunakan regresi logistik, pembangunan model klasifikasi, potensi banjir menggunakan description tree, pelatihan model, pengujian model. Untuk aktivitas utamanya preprocessing data, normalisasi, eksplorasi data, dan visual pola. Implementasi model regresi logistik, implementasi model description tree, validasi model menggunakan data uji. Untuk outputnya, model prediksi hujan atau regresi logistik, model klasifikasi potensi banjir, dan hasil pelatihan pengujian model. Untuk finalisasi dan output di minggu 11 dan sampai 13. Metodologinya evaluasi performa model intervensi hasil dan analisis temuan, perbandingan performa model, penyusunan laporan penelitian, persiapan presentasi atau publikasi. Untuk aktivitas utamanya evaluasi dan perbandingan model, analisis efektivitas variabel, penarikan kesimpulan penelitian, penyusunan lapor akhir, dokumentasi hasil, dan saran perkembangan. Untuk outputnya evaluasi performa model, laporan penelitian lengkap, kesimpulan dan rekomendasi, dan presentasi atau publikasi. Next. Ya, Pura. Pada grafik ini kita dapat melihat pola curah hujan yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai curah hujan cenderung fluktuatif, yaitu naik dan turun secara tidak teratur dengan kisaran sekitar 0 hingga 2 mm. Sebagian besar hari menunjukkan curah hujan yang rendah. Bahkan ada beberapa hari yang tidak terjadi hujan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca pada umumnya relatif stabil di tingkat rendah. Namun, terdapat beberapa titik di mana terjadi lonjakan curah hujan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari lainnya. Lonjakan ini menunjukkan adanya perubahan kondisi cuaca secara tiba-tiba. Dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa curah hujan tidak bersifat konstan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan perubahan secara dinamis. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi alasan mengapa diperlukan metode prediksi, karena pola yang tidak stabil ini cukup sulit diprediksi hanya dengan pengamatan biasa. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan model yang bisa memprediksi hujan dan juga memberikan gambaran tentang potensi banjir. Jadi bisa digunakan sebagai informasi awal. Untuk target
yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendapatkan model dengan akurasi minimal 80%. Selain itu, model juga bisa membagi potensi banjir menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Next. Kesimpulannya, data cuaca sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memprediksi hujan dan banjir. Meskipun menggunakan metode yang sederhana, hasilnya tetap bisa cukup baik dan bisa dikembangkan lagi ke depannya. Tidak usah, tidak usah. Nggak usah. Oke, no. Ya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.